Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo adik-adik, kembali lagi nih bersama Kak Aleng dan Kak Mary. Nah, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ayo kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biar kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita mulai ya. Yeay. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja
masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. 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 Is so good to me. God is so good. God is so good. Ayo kita nyanyikan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good. God is so good. God is so good. Is so Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau mendengarkan
disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Sebelum masuk ke firman Tuhan ya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sandy dan Justin. Selamat ulang tahun ya, God bless you. Oke, seperti biasa sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik. Bertemu lagi dengan Tante Shirley. Sore ini Tante Shirley akan bicara mengenai buah roh kelemah lembutan. Apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Lemah lembut artinya baik hati, mengasihi, dan berbelas kasih kepada orang lain. Alkitab mencontohkan kita untuk menjadi lembah lembut kepada orang-orang dengan kata-kata dan perlakuan yang membangun orang-orang sekitar kita. Tahukah adik-adik, tindakan dan kata-kata kita itu punya kuasa. Tindakan dan kata-kata kita bisa menghancurkan orang atau bisa membangun hidup orang. Alkitab menceritakan contoh bagaimana perkataan yang kasar, yang keras, membawa efek menghancurkan manusia. Hari ini saya akan cerita ya, di kitab Raja-Raja 12 ya, bercerita mengenai seorang raja yang kasar, yang akhirnya menghancurkan rakyatnya sendiri. Ya, saya akan cerita mengenai Raja Rehabeam. Raja Rehabeam adalah putra dari Raja Salomo yang ditunjuk untuk menjadi pengganti ayahnya. Waktu itu, Raja Rehabeam baru saja dinobatkan untuk menggantikan ayahnya Raja Salomo. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap orang Israel dan mereka berkata kepada Raja Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, ini Raja Rehabeam ya, ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa. Dan habis lusa, kamu kembali lagi kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah rakyat itu pergi, Raja Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang dahulu mendampingi ayahnya Salomo selagi Raja Salomo masih hidup. Para tua-tua itu memberi nasihat kepada Raja Rehabeam. Kalau hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam gak puas sama nasihat para tua-tua itu. Lalu Rehabeam meminta nasihat lagi kepada orang-orang muda sebaya dia. Terus adik-adik tahu orang-orang muda itu bilang apa sama Raja Rehabeam? Mereka kasih nasihat seperti ini. "Bilang aja seperti ini, Raja. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku kalau sudah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, biar aku yang tambahin. Aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Oh my goodness. Wah, betapa kasarnya kata-kata itu ya. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Besoknya, waktu Yerobeam beserta segenap bangsa Israel datang kepada Raja Rehabeam, Raja Rehabeam memilih menjawab rakyat itu dengan kata-kata yang keras dan kejam seperti yang diajarkan oleh teman-teman sebayanya itu. Raja Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua yang tadi menganjurkan kepada raja untuk menjawab dengan lemah lembut.
Tetapi Raja Rehabeam menjawab mereka seperti yang dinasehatkan oleh teman-teman sebayanya. Beliau berkata kepada bangsa Israel, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Apabila ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, lihat, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Sudah lihat betapa kasarnya perkataan itu? Setelah seluruh Israel melihat dan mendengar jawaban Raja Rehabeam yang kasar itu, maka orang-orang Israel itu meninggalkan Raja Rehabeam dan mereka tidak mau tunduk lagi kepada Raja Rehabeam. Adik-adik tahu, itulah yang menjadi awal sehingga kemudian kerajaan Israel yang diwariskan dari Raja Daud kepada Raja Salomo, dan sekarang dari Raja Salomo diwariskan kepada Raja Rehabeam, dan sejak saat itu rakyat Israel itu memberontak kepada kerajaan. Padahal dulunya mereka tunduk dan taat kepada Raja Daud. Mereka tunduk dan taat dan menjunjung Raja Salomo. Tetapi sekarang mereka meninggalkan Raja Rehabeam, dan sejak saat itu, itulah yang menjadi awal sehingga bangsa Israel itu menjadi memberontak kepada keturunan Daud dan kepada Tuhan yang mereka percaya. Itulah awal kehancuran bangsa Israel. Kenapa? Diawali dengan seorang raja yang tidak mengerti apa artinya kelemah lembutan, tetapi berkata-kata dengan kasar. Begitulah contoh di Alkitab, adik-adik. Bagaimana kalau perkataan yang kasar itu bisa menghancurkan manusia? Ya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah kebalikannya, adik-adik. Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut, seperti yang dikatakannya sendiri. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus selalu menunjukkan kelemah lembutan dan penuh kasih dan belas kasihan kepada orang-orang. Yesus tidak memperlakukan orang dengan kejam, walaupun orang tersebut adalah orang berdosa sekalipun. Alkitab mencontohkan banyak sekali cerita bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang dengan lemah lembut. Salah satu cerita yang menunjukkan tentang kelemah lembutan Yesus ada di Yohanes 4. Nanti saya cerita ya. Waktu itu, Yesus sudah berjalan seharian. Yesus sangat lelah dan haus. Yesus tiba di sebuah sumur, dan kemudian Yesus duduk beristirahat di samping sumur tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang wanita Samaria ke sumur itu. Yesus meminta air kepada wanita Samaria itu. Tetapi wanita itu menjawab Yesus dengan tidak ramah. "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku yang seorang Samaria?" Adik-adik tahu kenapa wanita itu menjawab seperti itu? Karena waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi wanita ini kayaknya bukan pelayan yang baik ya. Kok sepertinya kurang ramah? Tetapi walaupun wanita itu tidak menjawab Yesus dengan ramah, Yesus menjawab dia dengan lemah lembut. Yesus berkata, "Hai ibu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berbicara kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Wanita itu bingung dengan perkataan Yesus tersebut.
dan berkata, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Tetapi wanita itu kemudian menuangkan secangkir air buat Yesus. Waktu Yesus minum air itu, Yesus mengatakan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Wanita itu hidupnya penuh dosa. Dia sudah menikah dan bercerai berkali-kali. Tetapi Yesus berbicara kepada wanita itu dengan lemah lembut. Bahkan waktu menegur dosanya sekalipun, Yesus tidak mengecam dia, Yesus tidak mengutuk dia, Yesus tidak menghakimi wanita itu dengan kata-kata yang kasar. Wanita itu akhirnya tertarik dengan perkataan Yesus dan mau mencicipi air ajaib yang ditawarkan oleh Yesus tadi. Mengapa? Karena Yesus memperlakukan dia dengan lemah lembut, tidak seperti orang-orang lain memperlakukan dia. Yang dimaksud Yesus dengan air hidup adalah bahwa Yesus sebenarnya mau memberikan hidup yang baru kepada wanita Samaria itu. Dan karena kelemah lembutan Yesus itulah, akhirnya wanita itu percaya kepada Yesus dan menerima berkat keselamatan. Begitulah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu lemah lembut dan rendah hati. Dengan kelemah lembutannya, Yesus mengubah hati dan hidup wanita Samaria itu. Saudara tahu, sepanjang hidupnya, Yesus yang selalu remah lembut dan rendah hati itu mengubah hidup begitu banyak orang. Kita semua bisa belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati karena kita sudah menerima Yesus dan Roh Allah ada di dalam kita. Kita bisa belajar untuk menghormati semua orang, menjadi rendah hati, dan memperlakukan semua orang dengan lemah lembut. Bahkan walaupun kita tahu mereka orang berdosa sekalipun, atau walaupun orang itu bersalah dalam banyak hal kepada kita. Seperti Yesus kan? Percayalah adik-adik, waktu kita memperlakukan orang-orang dengan lemah lembut seperti Yesus, ya, kita belajar dari hari ke hari. Sama, Tante Shirley juga belajar. Tante Shirley tahu nggak gampang. Tante Shirley juga masih terus belajar. Mari kita sama-sama terus belajar ya untuk menjadi lemah lembut. Tetapi adik-adik tahu nggak, waktu kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, menghormati orang, memperlakukan orang dengan lemah lembut, kita percaya bahwa kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan membangun hidup banyak orang. Dan nantinya kita percaya sama-sama bahwa kita akan bisa membawa banyak orang kepada Yesus. Amin adik-adik. Ya, demikian cerita Tante Shirley hari ini. Tante Shirley percaya adik-adik belajar bahwa perkataan yang kasar, ya, tidak menghormati orang, tidak lemah lembut seperti Raja Rehabeam menghancurkan hidup banyak orang. Tetapi perkataan yang lemah lembut, yang rendah hati, penuh dengan belas kasihan seperti Yesus membawa kehidupan bagi banyak orang. Dan bagaimana dengan kita? Kita mau memilih untuk belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin adik-adik. Selamat sore.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, gimana firmannya? Hari ini kita belajar mengenai buah roh kelemah lembutan yang telah dibagikan oleh Miss Shirley. Nah adik-adik, sekarang yuk siapkan kertas dan juga pensilnya dan jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan buah roh kelemah lembutan? Nomor 2, apa yang Yesus mau lakukan kepada wanita yang berada di dekat sumur? Nah adik-adik, segitu aja pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Jangan lupa untuk dijawab, lalu dikirimkan ke Kak Mary. Bye! Halo adik-adik kelas Cyphers, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk adik-adik semua. Adik-adik, gimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Koko pengen denger dong gimana kabarnya. Adik-adik, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, tapi sebelum kita mulai adik-adik, Koko punya sesuatu nih buat adik-adik semua. Sebentar, Koko ambil dulu ya. Koko punya ini dia. Koko punya bunga warna biru. Nah adik-adik tahu nggak sih kira-kira kita kasih bunga ke orang lain itu pada hari apa aja ya? Tentunya pada hari yang spesial dong. Seperti contohnya hari Valentine, yaitu hari kasih sayang. Adik-adik, tapi adik-adik tahu nggak sih kira-kira apa sih itu sebenarnya kasih? Apa sebenarnya arti dari kasih? Nah, apa yang aku tanyakan pada hari ini ada hubungannya loh dengan ayat hafalan kita. Sebelumnya kita hafalan bareng-bareng dulu ya. Setelah itu nanti aku jelasin di akhir. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 19. Hafalan bareng-bareng ya adik-adik. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, dari ayat singkat ini kita dapat belajar adik-adik, kalau kita mengasihi orang lain itu ada sebabnya adik-adik. Sebabnya ialah karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, kenapa kita mengasihi orang lain? Karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi bukan karena kita pura-pura baik ke orang lain. Kita mau coba cari perhatian. Kita cuma tampangnya doang baik. Kita pura-pura ngasih orang, tapi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain. Gitu adik-adik. Jadi itulah hafalan kita pada hari ini. Jangan lupa dihafalin, terus direkam ya adik-adik, terus dikirim deh. Oke adik-adik, see you next time ya. God bless you. Sarangyo.
bersama kakak. Gimana hari minggunya? Pasti menyenangkan. Nah, adik-adik, kakak mau ngingetin nih yang pertama, jangan lupa untuk selalu absen online, usahakan untuk selalu tepat waktu ya. Yang kedua, yaitu mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Nah, adik-adik, kebaktian kita udah selesai nih. Happy Sunday and see you next time. Bye-bye!